Halo teman-teman, semoga dalam keadaan yang sehat. Saat ini saya akan berbagi informasi mengenai fitur-fitur pada KineMaster ya teman-teman. Karena ada beberapa sebelum mengupload video ke YouTube, tentu teman-teman mengeditnya. Ada juga memang beberapa teman-teman juga tidak perlu diedit langsung diupload, tapi kebanyakan memang harus diedit dulu baru diupload ke YouTube ya teman-teman. Nah teman-teman, aplikasi populernya selain aplikasi yang lain ya teman-teman adalah menggunakan KineMaster ya teman-teman. Tetapi sebelum ke tutorialnya, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Turerai supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru yang akan saya upload berikutnya. Baik, kita langsung ke tutorialnya ya teman-teman. Tentu teman-teman sudah mempunyai aplikasinya. Tetapi bagi teman-teman yang belum, teman-teman bisa ke Play Store masing-masing teman-teman. Kemudian teman-teman tuliskan KineMaster di penelusuran. Kemudian nanti teman-teman tinggal install saja. Ya, setelah diinstal, teman-teman tinggal membuka aplikasi KineMasternya. Baik teman-teman, kita langsung pada aplikasinya karena saya sudah menginstalnya. Ya, kita langsung pada aplikasi KineMaster ya teman-teman. Kita klik KineMaster. Ya, tunggu sebentar. Nah, ini tampilan awalnya ya teman-teman, seperti ini tampilannya. Kemudian ketika kita ingin menambah proyek atau menambahkan video yang akan kita edit, ya, maka kita pilih bagian tambah ya teman-teman, seperti ini. Kita klik tambah. Nah, kemudian ada pilih aspek rasio di situ. Ada 3 aspek rasio yang bisa kita gunakan ya teman-teman. Ada yang pertama bentuk vertikal 16/9. Ini yang umum teman-teman yang kita sering gunakan. Kemudian ada bentuk horizontal 9/16. Dia lebih bentuk seperti HP Android ya. Ini juga bisa digunakan ya. Kemudian ada yang ketiga 1/1. Ini bentuknya persegi ya. Ya, persegi, ukurannya sama ini ya. Nah, kita akan coba ya teman-teman pilihan yang awal saja, ukuran yang vertikal. Ini lebih lebih luas ya. Kita melihatnya juga lebih lebar ya. Oke, bisa ukuran ini yang cocok, yang sering digunakan ya teman-teman. Baik, kita klik yang vertikal ini 16/9 yang awal, yang pertama sekali. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Nah, sekarang kita sudah masuk ke aplikasinya ya teman-teman. Nah, seperti inilah gambaran aplikasi awalnya. Pada aplikasi KineMaster ini banyak hal-hal yang bisa kita buat dan kita lakukan ya. Bisa kita edit, banyak hal yang kita edit, bisa kita tambah, bisa kita hapus dan lain sebagainya ya. Nah, nanti sekreatif teman-teman. Nah, untuk saat ini saya belum mengeditnya ya teman-teman, tetapi saya lebih memperkenalkan fitur-fiturnya dulu ya teman-teman. Nah, mungkin video berikutnya baru saya akan beberapa cara-cara untuk mengedit ya pada video kita yang akan kita upload ya. Baik teman-teman ya, secara umum dulu saya sampaikan untuk memasukkan gambar atau video kita ke KineMasternya ya, ada beberapa pilihan. Yang pertama, kita langsung ke videonya ya, bisa seperti ini ya teman-teman, ini contoh saja ya. Yang kedua, teman-teman juga bisa ya memberikan latar, tapi umum yang digunakan, yang saya sarankan adalah sebenarnya teman-teman berikan latar dulu ya. Nah, ini latarnya, teman-teman berikan latar sekreatif mungkin. Pilihan latar yang mana teman-teman pilih, misalnya saya pilih ini latarnya
Ya, setelah itu baru kita masukkan video. Ya, ini latar yang akan kita buat. Ini bisa kita perpanjang sesuaikan dengan berapa durasi video kita. Nah, kemudian setelah latar kita berikan, maka kita baru mengupload videonya. Ya, nah caranya adalah lapisan, kemudian ke media, ya ke media ini. Nah, kita pilih di mana kita menyimpan videonya. Misalnya saya berikan contoh, ini contoh saja ya teman-teman. Misalnya saya ambil contoh videonya adalah sebentar ya, saya pilih video lain dulu. Ke media, kemudian saya pilih video yang dari kamera. Nah, tadi video yang dikirim dari WA. Nah, video yang di hasil dari kamera saya. Baik ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa sesuaikan ya, besar kecilnya ya, terserah teman-teman ya, atau mau penuhkan latar ini juga boleh ya, atau bisa tampilkan latar ya juga bisa ya teman-teman. Nah, ini fitur-fitur yang untuk pengambilan videonya. Nah, kalau oke, maka kita centang ini. Nah, kemudian pada latar ini juga ya, teman-teman juga sebelum ke videonya, teman-teman juga bisa memberikan pembukaan awal dulu ya. Sebelum ke videonya bisa juga teman-teman tambah istilahnya pembukaannya. Nah, latar pembukaan. Nah, ini latar pembukaan. Ini terserah teman-teman mau bentuk foto atau background latar ini, atau nanti dalam bentuk tulisan. Nah, fitur-fitur yang berikutnya tulisan. Nah, ini tulisannya di sini ya teman-teman. Nah, ini tulisan. Tulisan ini terserah teman-teman bentuknya seperti apa. Ya, karena banyak pilihan ya. Ini hanya memperkenalkan dulu ya teman-teman. Ya, misalnya saya berikan contoh. Ini misalnya, oh ini tidak sesuai tulisannya, bisa kita hapus. Kita ganti dengan tulisan yang lain, misalnya tulisan selamat datang, misalnya selamat datang. Nah, seperti ini ya. Nah, tulisan ini bisa kita bentuknya ya, kita perbesar, kita perkecil, kemudian bisa kita ubah tulisannya. Ini banyak ya, nanti akan saya sampaikan sedemikian rupa tentang tulisan-tulisan ini. Oke, kemudian teman-teman bisa, oh ini terlalu panjang misalnya, bisa juga dipendekkan di sini ya tulisannya ya, atau bisa juga langsung dipotong menggunakan gunting misalnya. Nah, ini ya. Nah, ini pangkas ya. Pangkasnya bisa ada 3 pilihan, bisa pangkas ke kiri, bisa pangkas ke kanan, bisa hanya di asalnya kiri tadi contoh, kemudian bisa ke kanan contoh juga, kemudian bisa juga bagi 2. Nah, seperti ini ya. Nah, ini contoh saja ya, hanya kita pangkas ke kanan sana ya. Oke, kemudian ini juga bisa kita pangkas juga ketika misalnya video kita mau dipangkas. Oke, ini guna atau fungsi dari bentuk gunting ya, gambar gunting yang ada di fitur pada KineMaster. Kemudian ketika kita ingin langsung merekam suaranya, kita klik suara di sini, kita mulai merekam misalnya ya, ini contoh saja. Oke, kemudian ketika kita ingin memasukkan audio di sini, musik ya, atau suara yang setelah kita rekam ya, bisa juga, atau musik yang ingin kita gunakan, kita pilih misalnya, kita dengarkan dulu, oh ini bagus misalnya, oh ini kurang bagus misalnya, sebagainya ya. Ini untuk fitur audionya. Kemudian pada fitur lapisan ini yang banyak bisa kita lakukan ya teman-teman ya. Pada fitur lapisan ini, pada tulisan ini bisa kita ubah sedemikian rupa, terserah kita bentuknya seperti apa. Kemudian bisa kita berikan tulis tangan ya teman-teman ya, tulis tangan ini ya, pilihan tulis tangannya banyak, bisa bentuk lingkaran, bisa bentuk kotak, bisa bentuk panah ya. Saya lebih sering menggunakan ini panah ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, fitur-fitur tentang di KineMaster banyak sekali ya. Oke, secara dasar, secara umum seperti ini ya teman-teman. Baik ya, pertemuan berikutnya saya akan
berbagi informasi cara mengedit ya, memberikan tulisan, menambahkan audio dan lain sebagainya. Sekian pemahaman atau pengenalan dulu pada fitur-fitur KineMaster ya. Terima kasih.